Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat yang terhormat tadi Pak Wali Kota yang diwakilkan ya oleh Pak Asisten Pak Muhlis ya tadi ya, Pak Muhlisin ya. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dirmamul Nugraha ya, Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Selatan. Yang saya hormati juga Bapak Haji Fahmi Asegaf SHMH, Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan Jakarta Selatan. Yang saya hormati juga Ketua Yayasan Yusolik Bapak Haji Yusuf Jamal. Yang saya hormati juga Bapak Haji Adi Samsul Zakaria SHMH, Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan DKI. Yang saya hormati juga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dari Kota, Kecamatan, Kelurahan, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian Pak Agung ya, Pak Subas, dan ketua organisasi yang hadir. Yang mohon izin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kami ya dari kantor OJK Jabodebek dan Provinsi Banten. Biasanya sebelum materi suka pantun bu saya tuh, tapi kalau enak ini sambil berdiri aja. Nanti Pak Agung berdiri, saya berdiri juga ya. Saya berdiri aja. Jadi pantun dulu ya bu ya, saya berdiri. Nanti kalau mau cakap juga boleh, sebetulnya saya berlatih jadi pas. Baik, belum. Karena tadi saya rumah tadi diceritain ke Pak panitia, rumah di mana Pak? Saya kebetulan rumah dari BSD, dia agak lumayan jauh, Tangerang Selatan. Berangkat dari Tangerang Selatan ke Jakarta. Tidak lupa terus disematkan doa. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita simak materi sosialisasi supaya kita terhindar dari pinjol ilegal dan hidup dengan sejahtera. Sedikit aja ya, jangan bosan. Baik, ini sebelum ke materi utama, saya mungkin ingin mengenalkan kembali tentang OJK. Ya. Sebenarnya OJK mulai terkenal karena ada pinjol ilegal sebenarnya. Jadi sebelum ada pinjol ilegal, OJK itu apa ya? Oh, yang itu mungkin yang suka nganter-nganter gitu ya. OJK itu online apa segala macam ya, ketukar Pak. Biasanya, oh OJK. Karena kalau dari jauh tulisannya cuma gini Pak. Oke, dari jauh nggak kelihatan tulisannya OJK. Jadi suka ketukar sama perusahaan sebelah itu yang suka bawa-bawa OJK online itu. Baik, sedikit saya refreshment tentang OJK. Jadi OJK ini Bapak Ibu, ini saya sebelum sampaikan sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Haji Harun Zakir ya, Ketua Komisi 11 DPR RI yang memberikan kesempatan berkolaborasi dengan FPK gitu ya, dengan Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini. Sebetulnya kami sangat terbantu dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat ya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Baik, saya materi bisa next selanjutnya, next slide. Nah ini OJK Bapak Ibu itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jadi sekarang kami sudah berusia ke-12 ya. Jadi kalau 12 itu SMP kali ya, Bu ya. Masih SMP lah gitu ya. Tapi tugasnya banyak banget gitu ya. Alhamdulillah berarti pemerintah dan masyarakat mempercayakan kami ya. Paling mudahnya OJK tugas kewenangan itu kami singkat 3M Bapak Ibu. Mengatur, mengawasi, melindungi. Mengatur, mengawasi siapa? Mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga jasa keuangan. Ada perbankan, ada pasar modal, ada industri keuangan non-bank. Ya, kalau perbankan mungkin Bapak Ibu udah familiar, sudah tahu gitu ya. Kalau lembaga non-bank atau industri keuangan non-bank, ada yang pernah dengar perusahaan asuransi, ya itu ya, dana pensiun, leasing, lembaga pembiayaan, nah itu juga termasuk ya.
kemudian ada perusahaan pergadaian, lembaga keuangan mikro, termasuk namanya financial teknologi peer-to-peer lending, pinjol sebenarnya ya. Nah ini diawasi juga oleh OJK. Kemudian ada namanya pasar modal, ya ada perusahaan efek, ada bursa efek, ada kredit jaminan efek, ada custodian settle efek. Pokoknya yang pernah dengar saham, obligasi, reksadana, nah itu produk-produknya. Nah itu OJK yang awasi. Nah sekarang saya mau tanya nih, biar interaktif dengan Bapak Ibu semua. Kenapa tadi yang saya sebutkan lembaga jasa keuangan itu perlu diawasi dan diatur oleh OJK? Ada yang tahu nggak? Bisa lupa bawa hadiah sih Pak ya. Bawa hadiah enak tuh ya. Apa ya? Oke hadiah apa? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa lembaga jasa keuangan ini harus diawasi dan diatur oleh OJK? Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Kedi Supriyadi dari FPK Jakarta Selatan. Ya kalau diawasi, dikendalikan tentunya agar tidak menyalahi aturan, tidak menyimpang dari peraturan dan jangan merugikan masyarakat. Demikian. Terima kasih Pak. Apa ya? Betul Pak ya. Tapi yang paling penting ya, ini sebenarnya cuma satu kalimat Pak. Kenapa lembaga jasa keuangan tadi yang perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank itu harus diawasi dan diatur oleh OJK? Ini sebenarnya satu kalimat. Itu yang ketiga tadi, untuk melindungi. Ya. Oke, banknya sehat ya, diatur di banknya sehat, lembaga keuangan serta tadi dana pensiunnya sehat, asuransinya sehat. Tapi kalau tidak melindungi kepentingan konsumen, ya, saya memang pegawai OJK gitu, tapi saya juga konsumen Bapak Ibu ya. Saya punya rekening bank, saya punya asuransi, saya punya dan sebagainya seperti itu ya. Nah ini sebenarnya untuk melindungi kita semua sebagai konsumen yang menggunakan produk dan layanan dari jasa keuangan tadi kita sebutkan, gitu ya. Nah sempat ada yang bertanya nih, oh ini karena di dalam Undang-Undang OJK ada fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat, ini ada yang bertanya dari lembaga jasa keuangan, oh kalau gitu OJK melindungi konsumen dan masyarakat, sedangkan lembaga jasa keuangannya tidak dilindungi, lah berarti sebelah nih OJK gitu ya. Nah analoginya gini Bapak Ibu, kalau kita ya memberikan di sini mungkin sudah ada yang punya pasangan semua ya, atau tadi ada yang masih belakang tadi mungkin ada yang sudah menikah atau yang punya pasangan, atau ada belum juga ya, atau punya calon lah kira-kira gitu ya. Kalau kita merasa dilindungi nih ya Bapak Ibu ya, kalau kita melindungi pasangan kita yang kita sayangi, terus apa yang dirasakan? Kalau kita melindungi bagaimana? Perasaan aman, terus tenang, nyaman, damai. Apa yang paling tinggi setelah itu? Bahagia ya. Terus apa kalau kita sudah melindungi tadi tenang, nyaman, aman, apa? Selamat, sayang, ya, selamat, percaya ya nggak? Ya percaya kan? Nah, pesan kita percaya keras. Kalau udah percaya makin tingginya lagi apa? Believe ya, yakin. Kan? Percaya, yakin. Kalau udah percaya, yakin apa nih? Menikah, ya kan? Nah itu menikah. Nah itu yang disebut dengan inklusi keuangan. Nah, ini sebenarnya itu ya, financial inclusion gitu ya. Nah Bapak Ibu, jadi lembaga jasa keuangan ini diatur diawasi oleh OJK adalah untuk apa? Melindungi konsumen masyarakat, gitu ya. Saya lanjut lagi, next lagi, slide-nya. Ini tadi sudah, ya tadi ada perbankan, pasar modal, industri keuangan bank. Ini detailnya yang diawasi oleh OJK. Lanjut lagi. Nah, kalau tadi OJK mengatur mengawasi pasti mengeluarkan namanya peraturan-peraturan, namanya peraturan OJK, surat-surat OJK dan lain sebagainya. Nah, untuk fungsi perlindungan konsumen, ya, untuk fungsi perlindungan konsumen, bagaimana OJK memberikan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen? Kami OJK itu mempunyai strategi Bu, Bapak ya. Namanya dua strategi sebenarnya. Yang pertama strateginya adalah preventif. Sedia payung sebelum hujan lah kira-kira gitu ya. Apa yang dilakukan OJK preventif pencegahan? Ini yang kami lakukan. Makanya kami tadi di awal kami sampaikan sangat berterima kasih
baik kepada Pak Harun Muzakir, pada FPK dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Ini mengundang kami terbantu karena kalau OJK sendiri melakukan edukasi, memberikan pemahaman ke masyarakat sendirian itu gak akan bisa terjangkau. Apalagi kami ruang lingkupnya Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi sampai Provinsi Banten. Gak kebayang tuh, orangnya tuh saya cuma punya 3 staf aja, 4 orang dengan saya, gak mungkin bisa menjangkau semuanya gitu ya. Jadi kami berterima kasih ya Bapak Ibu semua yang sudah melakukan kolaborasi untuk semua. Dan ini kami harapkan karena tadi saya ditanya sama Pak Ketua Forum, katanya ini adalah perwakilan pilihan, betul nggak? Jadi patut bangga ya, yang datang ke sini adalah orang-orang pilihan. Pilihan. Nah, maka dari itu karena orang-orang pilihan, kami berharap nanti setelah pulang dari acara ini, tolong disampaikan ke komunitasnya, masyarakat di sekitar perumahan, saudara dan lain sebagainya, gitu ya. Tadi kita kembali, OJK melakukan edukasi ini pencegahan. Ya, jadi dipinterin dulu lah gitu masyarakat sebelum menggunakan produk layanan jasa keuangan. Sekarang saya interaksi lagi dengan Bapak Ibu. Di sini ada yang udah kalau punya rekening pasti udah punya semua nih kayaknya ya. Udah punya semua kali ya. Ada yang belum punya rekening bank nggak di sini? Ada nggak? Di sini yang nggak ada. Oke, berarti semuanya kurang lebih punya rekening bank ya. Sekarang saya tanya, ada yang saya juga ada lihat nih, pada punya HP semua ya. HP-nya semuanya canggih semua, smartphone dan handphone kita. Sekarang saya tanya nih, Pak, ada nggak yang di sini pakai handphone atau beli handphone, dibaca dulu bukunya baru dipakai HP-nya? Atau beli TV, kulkas atau AC, ada nggak yang baca dulu bukunya baru dinyalain kalau kita langsung pencet gitu ya, langsung pakai HP-nya, begitu rusak, macet, jelek produknya gitu ya, bener nggak kayak gitu Bu? Nah sama ini kayak masyarakat yang menggunakan layanan jasa keuangan. Jadi curhatan seperti itu, Pak banknya nih nggak benar, Pak lembaga jasa keuangannya nggak benar nih. Padahal begitu kita cek ada namanya kontrak, kalau di bank, kalau buka rekening ada form pembukaan rekening. Kalau kredit ada namanya perjanjian kredit atau pembiayaan kalau di bank syariah ya. Kalau di asuransi ada polis asuransi. Begitu kita baca ternyata ada di kontraknya Bu. Ada denda dan lain sebagainya kalau terlambat gitu ya. Kalau misalkan tidak melunasi angsuran dan tepat waktu ada konsekuensinya, kejaminan dan lain sebagainya. Itu ternyata ada di perjanjian. Nah maka dari itu kalau kami di Muslim ya Pak ya, kita begitu lahir apa? Iqra. Apa itu? Baca lah gitu ya. Makanya kita harus baca ya. Nah ini sama nih, kita melakukan edukasi dengan dalam rangka tadi untuk mengimbau ke masyarakat ya untuk membaca. Nanti kalau ada perjanjian kredit atau apapun lah kita membeli produk keuangan, kita baca dulu kontraknya ya. Kita pahami isinya, manfaatnya, risikonya, hak kewajiban dan lain sebagainya. Tapi kalau udah keburu, Pak, saya udah keburu nih Pak, punya produk keuangan terus ada masalah, dan saya yakin ini yang salah bukan saya misalkan gitu, lembaga jasa keuangan. Atau contohnya paling konkret, saya simpan uang 5 juta di bank A misalkan, besoknya tinggal 500.000, marah nggak Pak? Enggak, wah jelas banget Bapak uangnya banyak kali ya. Marah ya, kalau yang orang tuanya pasti marah ya. 5 juta tinggal 500.000, terus apa yang harus bisa kita lakukan? Ngadu ke banknya kan? Ngadu ke OJK kan? Atau seperti apa? Ngadu ke OJK atau banknya? Ya kalau misalkan Bapak Ibu yang rumahnya dekat perkotaan gampang ya ke bank. Kalau yang wilayahnya agak jauh gitu ya, agak ke pelosok, gimana caranya untuk mengadu? Nah Bapak Ibu, OJK sudah melakukan strategi yang kedua, penanganan ya, represif atau kuratif. OJK sudah membuat perangkat memfasilitasi menggunakan namanya sistem layanan konsumen masyarakat yang terintegrasi. Namanya APPK itu Pak, aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang masalah dengan lembaga keuangan formal yang punya izin OJK ya, yang punya izin dari OJK, entah itu bank, lembaga keuangan non-bank atau pasar modal tadi, itu bisa ngadu melalui namanya APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen.
Gimana caranya? Nah, coba kita cek lanjut lagi slide-nya. Itu tinggal klik itu yang ada tanda kanan itu yang begitu ya. Terus https kontak 157.ojk.go.id. Nanti masuk ke portal pengaduan, nanti tinggal isi pengaduannya apa, masalahnya, lembaga keuangannya yang diadukan apa itu ada semua yang berizin di OJK. Misalkan dengan Bank A gitu ya, silakan dipilih aja. Kemudian nanti dimasukkan dokumen buktinya. Kalau misalkan tadi ada buktinya ya, sampaikan buktinya, kemudian dikirim. Nah kalau dikirim pengaduannya, ini lumayan mutakhir nih si aplikasi ini. Sama kayak kita kalau beli barang-barang belanja online. Ya saya sebut aja lah Tokopedia, Shopee misalkan gitu ya. Kita kan bisa tracking ya, di mana barang kita sampai di mana. Sama nih, kalau kita submit pengaduan ini, kita kirim pengaduan ini melalui aplikasi portal pelindung konsumen, itu bisa kita pantau Pak pengaduannya. Kita lanjut lagi next slide-nya. Nah, ini ada tahap 1, tahap 2. Jadi kalau Bapak Ibu masuk pengaduan melalui aplikasi portal pelindungan konsumen OJK atau APPK tadi, itu begitu masuk akan masuk ke sistem APPK yang ada di bank atau lembaga keuangan yang Bapak Ibu adukan. Pak, ini nggak dijawab lagi Pak, nggak direspon gitu ya. Tidak, karena apa? Ada regulasinya. OJK sudah membuat peraturan OJK-nya. Ya, di peraturan OJK yang terbaru, ya POJK 22 tahun 2023 itu ada SLA-nya, ada batas waktu si bank atau lembaga keuangan yang diadukan itu harus menanggapi maksimal 10 hari kerja. Emang ada yang ngawasin pas 10 hari kerja? Ada, siapa? OJK nanti yang ngawasin. Lewat ada 10 hari kerja kena sanksi sama OJK. Jadi nggak ada hawa syukur, nanti nggak kebalas dan ditanggapi. Kita tapi Pak. Bagaimana cara ngeceknya? Kalau kita tadi kirim pengaduan tadi melalui APPK itu dapat namanya nomor layanan dan PIN melalui email kita. Nanti kita bisa akses lagi dan kita cek di mana pengaduan kita sampai di mana di proses ya diselesaikan oleh lembaga keuangan. Canggih nggak Bu? Canggih kan, nggak usah datang ke OJK ngapain ya? Ngantri misalkan gitu, atau bahkan ke banknya jauh misalkan gitu ya. Tinggal pakai ini aja ya. Terus nanti kalau 10 hari kerja ada tanggapan, nanti ada lagi notifikasi pemberitahuan ke email. Misalkan ditanggapi oleh Bank A, nanti kita diminta untuk menyampaikan apakah diterima penanganan solusinya, menerima, menolak atau keberatan. Kalau kita terima ya solusinya, ya sudah selesai, pengaduannya tutup, close. Tapi kalau kita menolak, nanti masuk ke tahap yang kedua, disuruh pilih Pak, namanya external dispute resolution. Itu bisa melalui pengadilan yang lumayan panjang dan ada biaya itu, atau melalui namanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa, itu juga diawasi OJK. Di mediasi Pak, di mediasi ada lagi arbitrasi juga di situ ya. Tapi nah ini pertanyaannya, selain OJK mengawasi sistem ini, apalagi yang dilakukan OJK? Jadi Bapak Ibu, kalau pengaduannya yang masuk itu akan kami analisis Pak Bu. Kalau ternyata analisis kami ternyata ya dari komunikasi antara kita sebagai pengadu dengan lembaga keuangan yang dilaporkan, ternyata analisisnya ternyata dari kami ada indikasi ya, indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan, maka kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau terbukti ada yang dilanggar peraturan perundang-undangan, ya OJK kasih sanksi ke lembaga keuangan ini. Sanksinya bukan sanksi hukum ya, pidana perdata, bukan. OJK sanksinya administratif, dari mulai teguran, dengan denda, membayar, ya, kemudian pencabutan izin produknya, kemudian mengganti direksinya, mengganti komisarisnya, memberikan pembatasan kegiatan usaha, sampai dengan CIU, cabut izin usaha. Kayak malaikat Israfil dicabut namanya. Kalau dicabut izinnya, dia nggak punya izin, terus dia masih melakukan operasi, jadinya ilegal. Nanti lawannya penegak hukum. Gitu ya Pak ya Bu.
Jadi pakai ini aja. Kalau ada pengaduan apa nggak usah. Tadi saya juga ngobrol sama Pak Ketua Forum. Waduh, Kak, saya susah nih mau ngadu kemana ini. Nah, pakai ini aja. APPK. Ini ada tadi linknya tadi. Ini materinya kami share ke Bapak Ibu. Lanjut lagi. Next. Ini ada sarapannya. Nanti bisa dibaca aja ya. Ini materinya kami share. Kita masuk ke materi inti, yaitu waspada pinjol ilegal. Lanjut. Nah, di situ ada tulisan Satgas Pasti. Nah, itu sebenarnya singkatan, bukan pasti pas ya, yang dari nol itu bukan ya. Satgas Pasti. Satgas Pasti ini adalah Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ya, nanti kita kupas apa sih Satgas Pasti dan Pasti Pas ya. Lanjut lagi. Nah, ini dia nih. Di sini tadi ada yang katanya korban pinjol ilegal. Ada? Bisa angkat tangan? Atau nanti aja kita sambil diskusi ya, sharing ya, kita sharing ya. Lihat di sini ada yang diteror ya, kemudian apalagi nih, ditagih dan lain sebagainya, ya. Atau pernah dengar kasus ini enggak? Yang dia diintimidasi dan lain sebagainya sampai dengan datang ke rumah atau menyebarkan melalui kontak kita, ada pernah ya? Pernah dengar gitu ya? Oke, kita kupas gitu ya. Lanjut lagi, next slide. Bapak Ibu, pinjol legal dengan ilegal ini beda nih. Sekarang kami tanya nih, sebenarnya apa sih OJK kok ngasih izin sama pinjol? Tadi kan gitu ya, Pak Agung dia tadi sempat sampaikan. Kalau banyak modalnya hilangin aja gitu kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa OJK mengeluarkan izin dari tahun 2017, 16 ke 17? Itu ada SOJK-nya dan POJK-nya juga. Kenapa OJK memberikan izin ini? Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pinjol ini tujuan baiknya gitu ya, itu untuk memberikan akses atau inklusi keuangan ke masyarakat yang lebih luas lagi. Karena ya kalau bank dia misalkan membuka cabang di desa, misalkan desa di Kepulauan Seribu misalkan, dia harus beli tempat ya, harus sewa gedung, ya, harus dia bayar atau beli, bahkan beli, atau juga dia harus bayar gaji pegawai, sistemnya dan lain sebagainya. Itu high cost investasinya agak tinggi, investasinya agak besar. Ya, atau lembaga pembiayaan apapun gitu ya. Kalau misalkan dia buka cabang dan sebagainya di pelosok-pelosok itu menggunakan capital expenditure yang agak besar gitu ya, investasi yang besar. Nah, dengan adanya pinjol ini sebenarnya mempermudah masyarakat gitu ya, yang di pelosok-pelosok ya, di gadai gitu ya, masyarakat terdepan, terluar, dan tertinggal itu agak jauh gitu. Itu untuk bisa mengakses pembiayaan tanpa jaminan gitu ya. Tapi memang kita harus bijak juga dalam menggunakan pinjaman online ini atau fintech peer-to-peer lending, bahasa kerennya gitu ya. Karena ini beda Bu Pak ya. Kalau yang pinjol legal ini kalau dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk membayarnya, tadi misalkan untuk usaha yang produktif, itu ya bagus ya, membantu gitu ya. Daripada dia pinjam di rentenir, gimana ya? Kalau kami jalan-jalan ke Banten namanya Bang Emok namanya Pak. Jadi kalau jalan di ngobrol ini, Pak ada Bang Emok Pak, Bang Emok diawasi OJK enggak? Nggak diawasi. Bangke itu, bank keliling. Ada lagi di Pulau Jakarta itu bangke. Sama tuh, Bang Emok, bangke sama. Daripada minjem ke bangke atau Bang Emok, bisa tuh pinjol ini lebih murah gitu ya. Dan pastinya dia harus diawasi oleh OJK ya. Gitu. Ya. Terus pinjol yang diawasi OJK ya, yang berizin di OJK ada berapa? Tadi saya sampaikan juga oleh Pak Agung, dibuka tadi ya di website OJK per 31 Mei ya 2024 ada 100. Dulu sempat sembuh sampai 140 perusahaan pinjol yang berizin di OJK. Kenapa berkurang? Ada yang tahu nggak kenapa kok pinjol yang legal lama-lama berkurang? Kalah saing. Kalah saing. Terus ada lagi Pak? Keamanan. Oke. Jadi OJK waktu tahun 2017 mengeluarkan peraturan OJK yang memberikan izin
itu ada namanya regulatory sandbox namanya Pak. Jadi uji coba regulatory sandbox itu kayak jam pasir itu loh Pak. Jam pasir itu kalau dibalikin gitu kan lama-lama jadi sedikit-sedikit gitu ya. Jadi OJK itu memberikan namanya ruang buat si perusahaan-perusahaan pinjol ini untuk memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh OJK. Jadi kalau nggak memenuhi syarat, misalkan permodalannya nggak cukup, pengurusnya juga nggak cukup, ya, tidak fit dan proper isinya, itu lama-lama dia akan tidak bisa memenuhi dan dicabut izin. Makanya berkurang terus sampai dengan sekarang totalnya ada 100. Di luar 100 ini berarti ilegal, itu aja sebenarnya. Tadi udah disampaikan oleh Pak Agung ya, cara mengaksesnya di OJK tadi ya, mendapatkan daftarnya. Lanjut lagi. Nah ini kalau yang pinjol legal bermanfaatnya untuk apa? Pastinya untuk akses permodalan tadi yang kami sampaikan. Sampai ke pelosok-pelosok tinggal punya HP canggih ya, smartphone, sama punya internet. Gitu ya. Persyaratannya pastinya ada, karena itu kan harus tahu pinjol ini siapa nih yang dikasih pembiayaan, gitu kan ya. Makanya yang pinjol legal ini, ya sekali lagi saya ulangi, pinjol yang punya izin dari OJK yang legal itu hanya bisa mengakses camilan. Ibu yang di sana makanan kayaknya. Bukan Bu, bukan camilan, bukan makanan. Jadi singkatan Bu ya. Pinjol yang legal punya izin dari OJK itu cuma bisa dia camilan. Dia hanya bisa mengakses C-nya itu kamera, M-nya itu mikrofon, L-nya itu location. Ya, camilan. Itu yang legal tuh, pinjol legal yang punya izin. Bisa cuma mengakses kamera, mikrofon, location. Tujuannya buat apa coba? Ini kan Bu, pinjamannya tanpa jaminan. Jadi harus tahu nih siapa yang mau dibiayai. Gak usah pinjol, tapi kalau pinjemin saudara ya siapa gitu kan. Mau dikasih pinjaman, balikin nggak gitu kan. Nah, jadi pinjol yang legal ini bisa akses kamera untuk apa? Memverifikasi kita siapa nih orangnya kita dibiayai oleh pinjol gitu ya. Kemudian mikrofon untuk komunikasi. Ini siapa kan untuk interview, ngasih tahu kemampuannya berapa, dari mana bayarnya. Ya, location, dia harus tahu lokasinya, di mana usaha yang dibiayainya, di mana yang dikasih kreditnya, dikasih pembiayaannya. Tapi kalau ada pinjol yang mengakses di luar camilan, contohnya tadi sampaikan ada mengakses seluruh nomor kontak, mengakses seluruh media, foto, video. Nah, itu yang harus diwaspadai. Karena arahnya apa? Kalau dia mengakses seluruh nomor kontak, mohon maaf kalau ada misalkan kelambatan bayar, disebarin tuh, ya, ke semua orangnya yang punya pinjaman tadi itu yang ada contohnya tadi ya, yang punya pinjaman dengan kata-kata yang diintimidasi dan lain sebagainya. Apalagi kalau dia ambil foto videonya, mohon maaf misalkan ada yang agak unik ya fotonya gitu ya, di share, dipermalukan lagi Pak. Ada yang setengah telanjang gitu kan, ya, mempermalukan gitu ya. Nah jadi kalau yang legal tadi camilan, kamera, mikrofon, location ya. Lanjut lagi, next slide. Kenapa yang legal? Kenapa pilih yang legal? Karena pastinya ada izin dari OJK, diawasi ya. Selain diawasi, pinjol ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan selain ketentuan OJK juga ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana ada undang-undangnya gitu ya, undang-undang PDP yang terbaru. Ya, kemudian diseleksi pengurusnya. Ya, pengurusnya di fit and proper test gitu ya oleh OJK. Ya, terus juga ada etika penagihan karena harus ada sertifikasinya ya. Kemudian juga diawasi oleh OJK dan juga dia punya layanan pengaduan. Tapi kalau yang ilegal dia nggak punya, dia kantornya nggak jelas, mengadu ke siapa nggak jelas, gitu ya. Nah lanjut lagi. Fokusnya berapa menit lagi Bu? 5 menit lagi ya? Oh, saya cepat ya. Saya lanjut lagi, next lagi. Ciri-cirinya, bagaimana ciri-cirinya yang pinjol ilegal? Kalau yang legal tadi camilan, ingat ya. Kalau yang ilegal, pastinya nggak punya izin dari OJK. Kemudian pemberian pinjamannya sangat mudah, cuma KTP ya, foto diri. Jadi hati-hati nih Bu, jangan suka selfie sama KTP ya.
disimpan di atau di-share di medsos, bahaya tuh, bisa dipinjemin ke pinjol ilegal. Terus akses seluruh data otak tadi yang kami sampaikan, bunga pinjamannya tidak terbatas. Nah ini OJK 2023 sebagai informasi Bapak Ibu ya, di SOJK ya, surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 itu OJK sudah mengeluarkan pembatasan manfaat ekonomi. Dibatasi Bu bunganya sama OJK sekarang. Ada namanya untuk peruntukan untuk produktif, ada yang konsumtif, dibagi dua sama OJK. Ya, kalau yang produktif itu per harinya itu kalau nggak salah 0,1%. Di 2024, nanti 2026 turun 0,067% per tahunnya, per harinya. Kalau yang konsumtif itu ada tiringnya, ada 0,3% per hari, 0,2, 0,1 itu 2024, 2025, 2025. Jadi udah di cap sama OJK sekarang. Ya, jadi kalau udah ada bunganya di atas itu, berarti udah melanggar peraturan OJK itu, gitu ya. Terus ada identitas pengurus nggak jelas ya dan lain sebagainya. Penawaran melalui komunikasi pribadi, SMS dan lain sebagainya, gitu ya. Lanjut lagi waktunya agak pendek. Teror-terornya ya, tadi ada yang intimidatif dan lain sebagainya, gitu ya. Lanjut lagi. Tadi disampaikan juga oleh Pak Gun, ini ada juga tadi kasusnya tiba-tiba ada uang masuk. Ini kejadian dari saudara direktur saya di kantor. Itu tiba-tiba ada yang transfer Pak uang. Ini dari mana gitu ya? Ternyata dicek-cek ini ada perusahaan PT apa gitu ya. Jangan dipakai Bu yang kayak gitu ya. Balikin aja. Kalau mau tahu cara kembaliinnya, datang aja ke bank yang transfernya. Ini dari mana? Kembalikan aja uangnya. Karena kalau dipakai udah deh, nanti dia neror kita gitu ya. Lanjut lagi. Next. Nah, bagaimana peran OJK untuk menangani kasus pinjol ilegal ini? OJK membentuk tadi namanya Satgas Pasti, bukan Satgas Pasti. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ada berapa? 45 tim kerja ya, ada 12 kementerian lembaga. Ada OJK, ada Bank Indonesia, kemudian ada Kemendagri, ada Kominfo, ada juga, kemudian ada BIN, Badan Intelijen, ya, ada kepolisian, ada kejaksaan. Kalau di tingkat provinsi ada juga tuh, levelnya dinas-dinas. Kami di Banten juga ada satgasnya, Satgas Pasti ini. Ya, tujuannya apa? Pencegahan, penanganan, penegakan hukumnya juga. Karena ini ilegal, jadi kita harus ada koordinasi dengan penegak hukum, gitu ya. Lanjut lagi. Next lagi. Nah ini informasi. Next lagi. Ini ada peraturan pemerintah ya. Nah Bapak Ibu, banyak yang jadi pertanyaan, Pak, kalau pemerintah serius mengatasi pinjol ilegal ini, kenapa nggak diblokir aja sih aplikasinya? Gitu ya. Kan kita bisa akses ini. Kalau ngomong saya bergerak lagi nih, ada kalau handphonenya Android kan ada di Google Play Store gitu ya. Kalau di iPhone ada di iOS gitu ya. Kan kita bisa aja install begitu lama-lama jadi kita terjerumus. Nah ini 2023 berdasarkan tadi peraturan pemerintah tadi ya, peraturan menteri tadi, kita sudah mengajak Google. Ya, jadi kita mengupdate ke Google. Hey Google, ini ada daftar pinjol yang legal, ada 100 tadi. Kalau di luar ini, nama PT-nya, nama perusahaannya jangan diupload di Google Play Store. Google menyanggupi. Nanti kita mau melebar ke iOS, karena Google pun dia harus memverify ke Google internasional, Google Indonesia. Jadi mudah-mudahan yang membantunya juga kita dorong supaya nggak masuk ke dalam aplikasi juga gitu ya, biar nggak mudah diakses juga. Lanjut lagi. Tipsnya, sebelum meminjam kita pastikan dulu pinjamnya ke fintech peer-to-peer lending, pinjol yang legal ya, pinjam sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan apa sih ingin ya Pak ya? Kalau kebutuhan ada prioritasnya dan kemampuan membayar ya.
pinjamnya kalau bisa untuk kebutuhan yang produktif, ya, karena bunganya lumayan nih Pak ya, bunganya karena tanpa jaminan. Kok besar sih Pak, beda dengan bank umum? Ya, karena ini nggak ada jaminan ya Pak, gitu ya, high risk, gitu ya. Kemudian pahami tadi yang saya sampaikan, ikro, baca kontraknya, baca ada manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan lain sebagainya, ya. Nanti tadi, nah ini yang terakhir, Bapak Ibu, slide terakhir, kalau ada yang jadi korban pinjol ilegal bisa menyampaikan pengaduannya melalui namanya Satgas Pasti email. Emailnya itu Pak, satgaspasti@ojk.go.id. Ada emailnya satgaspasti@ojk.go.id. Pak, kalau tiba-tiba diketok-ketok rumahnya, didatengin, diteleponin terus jam 12 malam, gimana caranya? Atau yang paling parah sih ada yang bawa senjata Pak, ya di daerah wilayah Tangerang Selatan sampai ada yang diteror ke rumah. Apa yang bisa dilakukan Pak? Kalau email keburu ditembak. Kalau lagi perang keburu ditembak Pak. Kalau email lama nih Pak. Bisa melaporkan ke polisian, ya, Polres, Polsek sampai ke Polda. Karena kita udah ada satgasnya. Jadi mereka udah paham kalau ada ini bisa mereka langsung turun tangan. Dia udah ada satgasnya, baik di Jakarta maupun di wilayah Banten, di wilayah Jakarta ya. Kemudian jangan gali lubang, tutup lubang. Wah ini udah nggak bisa bayar, dipinjol ilegal. Tutup lagi aja, pinjam lagi, pinjam ilegal lagi, gitu kan? Jadi terus menggulung itu yang tadi sampaikan Pak Luhut, ada satu bunuh diri, Bu. Nggak mau bayar. Kasihan kan ya, gitu ya. Jangan sampai. Apalagi ada lagi nih. Dia pinjam pinjol untuk main judol. Ada pinjam di pinjol ilegal untuk main judol, kita main judi online. Wah, tambah lagi kacau lagi. Jangan Pak ya. Jadi benjol. Ya, terus tadi intimidatif, blokir aja kalau dia telepon kan sekarang udah bisa mode blokir ya. Gitu, blokir aja nomornya. Jangan pernah lagi pinjaman online ilegal. Udah banyak yang tadi yang saya sampaikan, yang legal tuh banyak gitu, makanya harus ilegal, gitu ya. Pak, ini kan waktunya singkat. Kalau mau ngobrol-ngobrol ke OJK gimana? Atau mau ngadu Pak, email susah, maksudnya lama dibacanya misalnya. Bisa nggak ngobrol-ngobrol sama OJK? Atau telepon ke OJK? Bisa Pak Bu. Bisa telepon ke kontak OJK 157. Ingatnya gini aja, 1 maju OJK, 1 maju 157 OJK, 1 maju OJK 157 gitu ya. Nelfon ke 157 bayar nggak Pak? Tapi pulsa lokal. Ada yang gratis nggak mau komunikasi sama OJK? Ada yang gratis. Pakai WhatsApp. Next slide. Bisa banget ya, tapi bisa. Bisa pakai WhatsApp. Di situ ada WhatsAppnya OJK 081. Saya ulang ya, 081 157 157 157. Nah, kita boleh ya. 081 157 157 157. Cakep nih nomornya. Nomornya cakep, karena tadi satu maju Pak. Iya, 081 157 3 kali. Tanya aja, misalkan ada yang nawari di SMS. Kami menawarkan pinjaman online cepat, gitu ya. Silakan Bu, nanti ada PT-nya apa, cek nama perusahaannya apa, cek aja ke tadi WhatsApp. Apakah ini berizin di OJK? Nanti langsung jawab sama OJK. Berizin, tidak berizin. Kalau berizin berdasarkan surat nomor OJK sekian, berizin di OJK. Ya, legal apa, ilegal atau apapun lah yang terkait dengan lembaga jasa keuangan, pengaduan dan sebagainya bisa lewat WhatsApp OJK. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.